Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Pendidikan Fisika Universitas Mula Warman tahun 2022 hari ini akan melakukan presentasi mengenai materi supervisi pendidikan dari mata kuliah Pendidikan Profesi dengan dosen pengampu Profesor Dr. Laili Komariah, MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Pertama, ada saya sendiri, Sapira Devina dengan NIM 5, Fatmawati Restu Amba dengan NIM 7, Nabila Wadiah dengan NIM 24, Irviomi Dersan dengan NIM 34, dan Siti Kusno Khotimah dengan NIM 36. Adapun capaian pembelajaran pada presentasi ini, yang pertama adalah mahasiswa dapat menjelaskan mengenai pengertian supervisi pendidikan, mahasiswa dapat mengetahui tujuan supervisi pendidikan, mahasiswa mampu menjelaskan tentang ruang lingkup supervisi pendidikan, mahasiswa mampu menjabarkan fungsi dan peran supervisi pendidikan, mahasiswa mampu menjelaskan prosedur supervisi pendidikan, mahasiswa mampu mengidentifikasi peran guru dalam pelaksanaan supervisi pendidikan, dan mahasiswa mampu mengidentifikasi prinsip supervisi pendidikan yang harus dilakukan. Baik, sebelum kita masuk ke dalam materi, mari kita mulai dengan pengantar. Berdasarkan ilmu administrasi pendidikan, manusia memiliki kedudukan yang sangat menentukan sebagai supervisi, di mana supervisi ini adalah pendekatan terhadap manusia untuk melaksanakan kegiatan, seperti kegiatan beradministrasi, kemudian kegiatan berpendidikan, belajar mengajar, dan juga lain-lain. Alasannya didorong oleh manusia yang bukan merupakan mesin atau robot, di mana yang kita tahu manusia ini memiliki perasaan, keterbatasan fisik, mental, dan psikis, yang dimana itu tidak sama dengan sesuatu yang dimiliki oleh mesin ataupun robot, yang dimana mesin dan robot ini tidak memiliki sesuatu seperti perasaan. Mereka diprogram untuk melakukan sesuatu secara linear, secara lurus, dan hanya sepakat untuk menjalankan instruksi atau program. Pentingnya supervisi dewasa ini didasari oleh kecenderungan perlakuan yang kurang sehat terhadap guru sebagai manusia atau bentuk penyalahgunaan sumber daya manusia. Menurut Sulhan di 2012, supervisi ini penting karena terjadinya tren-tren perlakuan kurang mengenakan terhadap guru. Seperti yang kita tahu, hingga saat ini masih banyak sekali guru-guru, pendidik yang mendapatkan perlakuan kurang pantas atau bahkan melakukan perlakuan-perlakuan yang sedikit melenceng dari yang seharusnya dilakukan. Maka dari itu, kegiatan supervisi ini penting untuk ditanamkan dan juga untuk dilakukan agar dapat menjalankan pendidikan sesuai dengan tujuan nasional. Selanjutnya, ada definisi dari supervisi pendidikan. Supervisi pendidikan adalah pembinaan atau aktivitas yang direncanakan untuk membantu para guru dan juga pegawai sekolah untuk melakukan pekerjaannya secara efektif. Menurut Manulang, supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan yang telah dilakukan, melakukan penilaian, serta melakukan koreksi yang dimaksud untuk supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Supervisi juga merupakan usaha untuk memberikan pelayanan agar guru-guru menjadi lebih profesional dalam menjalankan tugasnya untuk melayani dan juga mengajar peserta didik. Supervisi juga merupakan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan teknis edukatif di sekolah, bukan sekedar pengawasan fisik terhadap fisik material. Jadi sejatinya supervisi ini tidak hanya dilakukan pada event-event tertentu, pada hari-hari tertentu, namun dilakukan secara kontinu terus-menerus tanpa harus menyadari bahwa ini pengawasan fisik atau pengawasan langsung. Seharusnya, sejatinya, seorang guru merasa disupervisi pada setiap waktu, tidak hanya ketika sang supervisornya datang
atau mungkin ketika sedang diawasi. Baik, selanjutnya tujuan dari supervisi pendidikan. Tujuan dari supervisi pendidikan adalah untuk perbaikan dan juga perkembangan, di mana perbaikan dan perkembangan ini akan diberikan dari para supervisor kepada para guru melalui penilaian-penilaian dan juga evaluasi yang akan mereka lakukan. Dengan tujuan tidak hanya untuk memperbaiki mutu guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam artian luas, seperti pengadaan fasilitas, pemberian bimbingan dan pembinaan, serta pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat pelajaran, prosedur, teknik evaluasi pengajaran, dan sebagainya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan satu kelompok saya. Baik, saya lanjut menjelaskan mengenai ruang lingkup supervisi pendidikan. Jadi ada beberapa ruang lingkup supervisi pendidikan. Yang pertama ada supervisi bidang kurikulum, dua supervisi bidang kesiswaan, tiga supervisi bidang kepegawaian, empat supervisi bidang sarana dan prasarana, yang kelima supervisi bidang keuangan, enam supervisi bidang humas, dan supervisi bidang ketatausahaan. Baik, saya akan menjelaskan yang pertama itu supervisi bidang kurikulum, di mana dalam supervisi bidang kurikulum itu fokus pada pengembangan dan evaluasi kurikulum sekolah, seperti memastikan materi pelajaran dan sesuai standar ataukah belum. Contohnya yaitu mengawasi pelaksanaan program literasi di kelas. Yang kedua itu supervisi bidang kesiswaan, yaitu mengolah dan membina kegiatan siswa serta kedisiplinan mereka. Contohnya memantau kegiatan ekstrakurikuler dan menangani masalah perilaku siswa. Jadi mengenai bidang kesiswaan mungkin tidak asing lagi ya bagi kita. Untuk yang ketiga itu supervisi bidang kepegawaian. Jadi supervisi bidang kepegawaian ini dia yang mengurus administrasi dan pengembangan profesi guru serta staf. Jadi contohnya bisa melakukan penilaian kinerja guru dan memberikan pelatihan terhadap guru. Yang keempat, yaitu supervisi bidang sarana dan prasarana, yaitu memelihara fasilitas dan lingkungan sekolah agar kondusif untuk belajar. Contohnya yang mengatasi perbaikan ruang kelas yang rusak dan ketika ada kekurangan kursi dan lain sebagainya. Jadi ya, supervisi bidang dan sarana dan prasarana yang bisa mengurus semua berkaitan dengan keperluan-keperluan yang dibutuhkan di dalam kelas dalam proses pembelajaran seperti kursi tadi, TV dan lain sebagainya. Yang kelima adalah supervisi bidang keuangan, yaitu mengolah anggaran sekolah dan memastikan penggunaannya sesuai aturan. Contohnya menyusun laporan keuangan tahunan sekolah. Yang keenam, supervisi bidang humas, yaitu menjaga hubungan baik antara sekolah dan masyarakat serta mengolah informasi. Contohnya mengorganisir secara open house untuk calon siswa dan orang tua. Dan yang terakhir, supervisi bidang ketatausahaan, yaitu mengolah administrasi dan dokumen sekolah untuk kelancaran operasional. Contohnya mengarsipkan laporan akademik dan administrasi siswa. Next. Baik, selanjutnya adalah fungsi supervisi pendidikan. Jadi fungsi supervisi pendidikan itu ada 4. Yang pertama ada penelitian, penilaian, perbaikan, dan pembinaan. Jadi fungsi penilaian ini dalam supervisi pendidikan itu berfokus pada evaluasi kinerja guru, siswa, dan program pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dan standar kualitas dipenuhi atau enggak. Jadi contohnya adalah melakukan observasi kelas untuk menilai efektif dan strategi pengajaran. Jadi bisa juga supervisi ini bisa masuk ke dalam kelas, bisa melihat langsung bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas ya, untuk mengetahui pencapaian-pencapaian baik itu guru atau siswanya. Yang berikut adalah penilaian. Jadi fokus penilaian dalam supervisi pendidikan itu berfokus pada evaluasi kinerja guru, siswa, dan program pendidikan. Jadi hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pendidikan tercapai dan standar kualitas terpenuhi.
penelitian ya. Jadi saya kebalik dari penjelasan. Jadi yang pertama tadi penelitian itu fungsinya ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat tentang proses dan hasil pendidikan. Jadi supervisi melalui penelitian itu membantu mengidentifikasi masalah kebutuhan dan area yang memerlukan peningkatan. Contohnya adalah melakukan survei kepuasan siswa dan guru terhadap metode dan pengajaran yang digunakan. Yang kedua tadi baru penilaian yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga itu perbaikan, yaitu untuk mengimplementasikan perubahan dan peningkatan berdasarkan temuan dari penelitian dan penilaian. Ini mencakup penerapan strategi baru, revisi kurikulum, dan perbaikan fasilitas pendidikan. Contohnya adalah merekomendasikan pelatihan bagi guru untuk meningkatkan metode dan pengajaran yang lebih efektif. Lalu yang terakhir adalah pembinaan, yaitu bertujuan mendukung dan mengembangkan kompetensi profesional guru dan staf sekolah. Ini melibatkan pemberian bimbingan, pelatihan, dorongan untuk peningkatan berkelanjutan. Contohnya adalah mengadakan workshop pengembangan profesional untuk guru agar mereka dapat terus memperbarui keterampilan pengetahuan mereka. Baru yang berikut, next, yaitu tentang peran guru, peran koordinator, konsultasi pemimpin kelompok, dan evaluator dalam supervisi pendidikan. Ada koordinator, ada konsultan, ada pemimpin kelompok, dan evaluator. Jadi dalam koordinator ini bertanggung jawab dalam mengatur dan menyelaraskan berbagai kegiatan atau program pendidikan agar berjalan dengan lancar. Jadi koordinator ini ibarat sebagai lampu merah ya, dia yang memastikan kapan mobil berhenti dan berjalan dan arahnya kemana supaya tidak saling bertabrakan. Jadi begitu juga dalam koordinator, dia yang mengkoordinir seluruh staf-stafnya supaya tidak terjadi kekacauan atau masalah di dalam sebuah organisasi atau kepemimpinan itu. Jadi koordinatorlah yang harus bisa mengendalikan semua itu. Jadi mengkoordinirkan jadwal pelatihan guru dan juga memastikan guru menerima informasi yang diperlukan tepat pada waktu. Itu adalah peran dari koordinator atau supervisor. Yang kedua adalah konsultan. Jadi supervisor, dia yang memberikan nasihat dan bimbingan profesional untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi supervisor juga bisa menjadi pendengar yang baik bila terjadi ada suatu masalah atau apa di dalam suatu organisasi. Jadi supaya tidak terjadi kekacauan, jadi supervisi tidak bisa mendengarkan dari satu pihak saja ketika ada masalah. Jadi dia harus bisa merangkul semuanya dan mencari jalan keluar. Jadi supervisor itu juga menyediakan konsultasi tentang metode pengajaran efektif kepada guru yang menghadapi kesulitan dalam mengajar mata pelajaran tertentu. Yang ketiga, pemimpin kelompok. Jadi supervisor itu mengarahkan dan memimpin tim dalam mencapai tujuan bersama. Contoh, memimpin kelompok kerja guru dalam merancang kurikulum baru atau proyek sekolah. Lalu yang terakhir adalah evaluator, yaitu menilai dan mengukur efektif program pendidikan kinerja guru dan hasil belajar siswa. Contohnya melakukan evaluasi kinerja tahunan guru dan memberikan umpan balik peningkatan profesional guru, profesional mereka. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya lanjutkan serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya ada prosedur supervisi pendidikan. Jadi, supervisi pendidikan merupakan suatu proses yang sistematis dan berkelanjutan untuk membantu guru dan staf lainnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Prosedur supervisi pendidikan umumnya terdiri dari 4 tahap utama, yaitu yang pertama ada perencanaan supervisi. Jadi, tahap ini merupakan langkah awal dalam proses supervisi pendidikan. Supervisor menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dari kegiatan supervisi. Misalnya, meningkatkan kualitas pembelajaran atau mengembangkan profesionalisme guru. Selanjutnya, supervisor mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di sekolah, seperti
kesulitan guru dalam mengelola kelas atau kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Berdasarkan analisis tersebut, supervisor menyusun program supervisi yang sistematis dan terjadwal, serta mempersiapkan instrumen supervisi yang diperlukan, seperti lembar observasi atau pedoman wawancara. Yang kedua ada pelaksanaan supervisi. Pada tahap ini, supervisor melakukan observasi langsung di kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Supervisor juga menganalisis dokumen perencanaan pembelajaran seperti Rencana Pelaksanaan Pembelajaran atau RPP untuk menilai kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Selain itu, supervisor melakukan wawancara dengan guru terkait proses pembelajaran, kendala yang dihadapi, dan upaya yang telah dilakukan. Selama proses supervisi, supervisor memberikan bimbingan dan arahan kepada guru, serta mendiskusikan temuan dan memberikan umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan. Yang ketiga ada evaluasi dan tindak lanjut. Setelah pelaksanaan supervisi, supervisor menganalisis data dan informasi yang diperoleh selama proses supervisi. Supervisor mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan pengembangan profesional bagi guru. Hasil analisis dari rekomendasi ini kemudian disusun dalam bentuk laporan hasil supervisi secara komprehensif. Berdasarkan laporan tersebut, supervisor melakukan tindak lanjut seperti mengadakan pelatihan atau workshop bagi guru untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan mengajar mereka. Yang keempat ada monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Pada tahap ini merupakan bagian penting dalam siklus supervisi pendidikan. Supervisor melakukan pemantauan berkala terhadap implementasi rekomendasi yang diberikan setelah proses supervisi. Supervisor juga mengevaluasi efektivitas program supervisi secara keseluruhan, serta mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau pengembangan lebih lanjut. Jika diperlukan, supervisor dapat melakukan revisi terhadap program supervisi agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan sekolah. Dengan mengikuti prosedur supervisi pendidikan yang sistematis dan berkelanjutan, diharapkan kualitas proses pembelajaran di sekolah dapat terus ditingkatkan, serta kompetensi dan profesionalisme guru dapat terus dikembangkan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nabila Wadiah. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peranan guru. Peran guru sangat penting dalam proses supervisi karena mereka adalah subjek langsung dari pengamatan dan evaluasi. Guru harus berperan aktif dalam tahap perencanaan supervisi dengan memberikan masukan tentang masalah konkret yang mereka hadapi dalam mengajar. Guru juga harus berpartisipasi secara aktif dalam proses supervisi, termasuk dengan membuka diri untuk diobservasi dan menerima umpan balik dari supervisor. Serta guru juga harus terlibat dalam evaluasi program supervisi dengan memberikan masukan tentang kemajuan yang telah dicapai dan area-area yang masih perlu diperbaiki. Untuk dalam fase perencanaan peran guru dalam supervisi pendidikan ini, guru perlu memberikan masukan kepada supervisor mengenai masalah yang dihadapi dalam mengajar, sikap terbuka dan kooperatif. Fokus utama dalam pelaksanaan supervisi adalah guru, dan sikap kooperatif dari guru harus ditingkatkan. Guru harus bersedia diobservasi dan dianalisis perilaku mengajarnya, serta berdialog dengan supervisor untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari proses supervisi. Kemudian dalam fase evaluasi,
Guru memiliki kesempatan untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai dan kekurangan yang perlu diperbaiki. Guru juga dapat melengkapi evaluasi dengan menyampaikan suasana hati, perasaan, serta harapannya terhadap sekolah dan supervisor. Supervisor dapat memberikan saran terbuka, namun bersahabat mengenai masalah yang diungkapkan dalam evaluasi, dan guru harus bersifat terbuka untuk menerimanya. Dengan demikian, terjadi proses saling memperkaya antara guru dan supervisor dalam upaya untuk berkembang dalam melaksanakan tugas pendidikan mereka. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Fatmawati Restuan, Mbak. Baik, di sini saya akan memaparkan terkait prinsip-prinsip supervisi pendidikan. Pada implementasinya, seorang supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip supervisi agar proses pelaksanaannya berjalan dengan baik dan mencapai tujuan supervisi, yaitu peningkatan mutu pembelajaran dan pendidikan secara komprehensif. Menurut Adini 2022, prinsip-prinsip supervisi pendidikan ada 4. Yang pertama yaitu prinsip ilmiah, di mana prinsip ilmiah ini mengandung ciri-ciri sebagai yang pertama yaitu kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian setelah diperoleh data, perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, percakapan pribadi, dan sebagainya. Setiap kegiatan supervisi dilaksanakan secara sistematis, terencana, dan kontinu. Kemudian untuk prinsip kedua yaitu ada prinsip demokratis. Pelayanan dan bantuan yang diberikan kepada guru berdasarkan hubungan kemanusiaan yang akrab dan kehangatan sehingga guru-guru merasa aman untuk mengembangkan tugasnya. Nah, demokratis ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan. Kemudian prinsip ketiga ada prinsip kerjasama. Mengembangkan usaha bersama atau menurut istilah supervisi, sharing of idea, sharing of experience. Memberi support untuk mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka itu merasa tumbuh bersama. Kemudian prinsip yang terakhir ada prinsip konstruktif dan kreatif. Nah, setiap guru ini akan merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas apabila supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara-cara yang menakutkan. Nah, setelah itu apabila seorang supervisor pendidikan bisa menerapkan prinsip-prinsip supervisi yang tadi telah disebutkan secara konsisten dalam setiap kegiatan supervisi, maka diasumsikan setiap sekolah akan maju dan berkembang sehingga tujuan pendidikan mutu sekolah dan mutu pendidikan secara komprehensif akan tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, tidak hanya itu, apabila seorang supervisor bisa menerapkan prinsip-prinsip tersebut, maka permasalahan dan kendala sedikit banyak dapat teratasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan simpulan dari presentasi ini. Jadi, supervisi pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kinerja guru melalui pembinaan, evaluasi, dan dukungan profesional. Supervisi ini melibatkan berbagai kegiatan seperti observasi kelas, pemberian umpan balik, dan juga pelatihan. Tujuan dari supervisi adalah untuk membantu guru mengembangkan keterampilan mengajar, meningkatkan metode pembelajaran, serta memastikan pencapaian standar pendidikan yang tinggi. Supervisi pendidikan juga berperan dalam mengidentifikasi masalah, mengembangkan kurikulum, serta menjamin mutu pendidikan secara keseluruhan. Melalui supervisi yang efektif, diharapkan tercipta lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan, sehingga mampu mendorong siswa berprestasi lebih aktif. Baik, itu tadi presentasi dari kelompok kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan untuk memberikan pertanyaan pada kolom komentar yang telah tersedia. Berikut adalah beberapa citasi dari penjelasan kami.
Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih.